Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahir raufir rahim. Alhamdulillahil majidil karim. Alhamdulillahil as-sami'il halim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan rutinan kita ngaji kitab Faidul Qadir. Sayangnya ini tidak bisa live streaming, nggak tahu kenapa. Tidak masalah, yang penting kita bisa mengambil ilmu dari hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita segmen yang pertama sudah muqaddimah, segmen yang kedua yaitu tawassulan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin, khususan ila musannifi hadzal kitab, yakni al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Abdul Rauf Al-Munawi, wa ila jami'i sadatina as-sufiyah silsilati at-tariqatil qadiriyah wan naqsyabandiyah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu segmen pembacaan matan hadis dan juga terjemahnya yang akan disampaikan oleh Mbak Mimin. Mbak Miminnya masih belum untuk tampil, insya Allah besok ya, live streaming besok tampil ya. Baik, silakan dibaca Mbak Mimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaimun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk walis shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Rawahu Syaikhan wan Nasa'i wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Artinya, semua amal ibadah anak Adam menyangkut dirinya pribadi kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang langsung membalasnya. Dan puasa itu ibarat perisai. Pada hari orang melaksanakan puasa, janganlah ia mengucapkan kata-kata tidak sopan, membuat keributan dan bertengkar. Dan jika dicaci maki oleh seorang atau diajak berkelahi, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa dan gembira kelak menemui Tuhannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban.
Baik, Masya Allah. Kita baca satu kali mungkin ya, panjang ini hadiahnya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, kullu amali bani Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnah. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Monggo sholawatan 3 kali. Sholawat nopo? Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Segmen yang keempat berarti ini membaca matan dari syarah hadis, yaitu dari kitab Faidul Qadir. Sebetulnya Mbak Mimin, untuk kitab Faidul Qadir ini setiap caption atau deskripsi dari video itu sudah saya cantumkan link downloadnya kitabnya, jadi bisa pemirsa juga bisa itu dibaca di smartphone-nya atau di laptopnya, karena kalau beli juga mahal ini. Saya dulu beli ini 6 jilid itu 800 kalau nggak salah waktu dulu itu. Baik, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi ila an qala qala Allahu ta'ala kullu amali bani Adam lahu ay kullu amalin lahu fa inna lahu fihi hadzan wa dakhlan liittila'in nasi alaihi fa huwa yata'ajjalu bihi thawaban minhum. Ya, maksud kenapa Rasulullah menyatakan kullu amali bani Adam lahu, setiap amal amal yang dilakukan oleh anak Adam yaitu manusia itu lahu, baginya. Nah, kalau tadi diterjemahnya itu juga bagus, itu sudah mengandung fikih itu. Tadi terjemahnya gimana? Setiap amalan ibadah anak Adam menyangkut dirinya pribadi, kecuali ibadah puasa. Nah, itu ada kata menyangkut dirinya pribadi, ya itu bagus, itu sudah. Jadi mungkin penerjemah dari buku ini sudah membaca syarahnya. Nah, kenapa begitu? Karena di syarahnya itu begini, ai kullu amalin lahu. Jadi setiap amal itu memang untuk anak Adam. Apanya? Fa inna lahu fihi hadzon. Karena setiap amal anak Adam itu anak Adam dapat bagian, dapat keuntungan. Contohnya sholat itu aja jadi sehat kan? Ya, dengan sholat itu dapat bagian lah manusia itu. Jadi tidak semata-mata semuanya itu untuk Allah. Nah, puasa itu apakah anak Adam dapat keuntungan? Ya, sebetulnya dapat kesehatan gitu kan. Tapi sebetulnya banyak sengsaranya kalau puasa itu kan. Banyak yang ditahan. Jadi dia dengan berpuasa itu tidak dapat bagian sebetulnya begitu. Nah, wadakhlan dan juga
ya keuntungan lah gitu secara makna muradnya, littila'in nasi alaihi. Dan kenapa semua amalnya anak Adam itu berpotensi dilihat manusia. Nah, sehingga ya dapat keuntungan, dapat pujian, dapat apalagi itu ya pujian gitu ya, dapat dan lain-lain lah, dihargai dan sebagainya. Alaihi fahuwa yata'ajjalu bi thawaban minhum. Sehingga kalau mendapatkan pujian, mendapatkan bagian duniawi dari amal ibadah manusia, maka manusia itu berarti apa? Yata'ajjalu bi thawaban, dia sudah mendapatkan ganjaran dari amalnya itu. Makanya kalau dulu ulama-ulama itu nggak berani ngambil upah dari ceramah, ya sama sekarang juga banyak kok ulama-ulama yang nggak ngambil upah dari ceramah. Loh, tapi kan mereka matok harga. Nah, jangan salah, uang yang mereka terima dari panitia, dari masyarakat itu disalurkan untuk pondoknya. Mereka nggak ngambil kok, biasanya itu nggak ngambil, punya usaha sendiri lah begitu ya. Nah, itu kalau ceramah-ceramah ya banyak contohnya begitu. Tapi pada intinya memang kalau secara tasawuf, nah ini kita harus ingat bahwa musonifnya ini adalah orang tasawuf. Ya, tasawuf itu benar-benar menghindari dunia kan. Sehingga beliaunya menyebut bahwa kalau mendapatkan keuntungan duniawi dari ibadah, berarti dia sudah menyegerakan yang ganjaran yang seharusnya diterima di akhirat itu ya. Nah, itu baik. Itu kesimpulan dari pernyataannya, illa siyama fa innahu khalisun li, karena orang yang berpuasa itu apa? Yaitu dia murni melakukannya itu untuk Allah ya, puasanya. Walaupun nanti kadang manusia itu ketika berpuasa ada actionnya dikit loyo gitu ya, itu untuk manusia kan actionnya itu ya. Tapi kalau puasanya tetap untuk Allah. Li yaitu khalisun li ay la yattali'u alaihi ghairi ya. Sebetulnya orang berpuasa itu tidak ada yang tahu selain Allah ya. Kalau action dari fisik ya orang tahu lah ya. Tapi kalau puasanya nggak ada yang tahu. Aula ya'lamu thawabahu al-murattaba alaihi ya. Dan juga tidak ada satupun makhluk yang mengetahui balasan dari puasa itu ya, kecuali Allah. Awwasofa min awsofi, atau awwasfun min awsofi, awwasfa min awsofi, atau apa namanya itu ya, wasfa min awsofi itu jadi maksudnya adalah buah dari puasa itu adalah manusia bisa mendapatkan salah satu dari sifatnya Allah ya. Jadi sifat apa itu? Ya sifat mungkin kadang dermawan, kadang qayyum, mandiri. Sifatnya Allah itu kemudian halim ya, lembut, latif dan lain sebagainya, itu melalui puasa gitu ya. Jadi la ya'lamu au wasfa min awsafinya, makanya wasfa itu jadi menjadi maf'ulnya. Li'annahu yarji'u ila sifatihi samadiyah. Karena apa? Karena puasa itu adalah rujuknya adalah kembali kepada sifatnya Allah as-samad, yang maha menjadi sandaran bagi seluruh makhluk, menjadi gantungan bagi seluruh makhluk ya. Nah, itulah sifatnya Allah yang apa? Yang karena Allah itu ya, kemarin hadisnya kan masih sama puasa ya. Nah, jadi puasa itu adalah salah satu sifatnya Allah. Allah itu tidak makan. Jadi Allah itu puasa abadi begitu ya. Nah, itu termasuk sifatnya Allah. Sehingga orang yang berpuasa itu nanti akan muncul sifat kemandirian dan karakter untuk siap di ngengeri kalau dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia apa? Siap dijadikan sandaran orang banyak. Dibutuhkan. Nah, li'anna shaima la ya'kulu wa la yashrabu fatakhallaq bismihis samad. Ya, karena orang yang berpuasa itu tidak makan dan tidak minum, sehingga dia apa? Fatakhallaq, dia berakhlak bismihis samad, dengan nama Allah as-samad ya. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas kan ada as-samad.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Coba dibaca Mbak Mimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Au ma'nahu anna al-a'mala yaqtassu minha yawmal qiyamati fil madhalimi illa as-sawma. Nah, annal a'mala yuqtaso ini bacanya. Karena apa? Bahwa dan makna dari hadis ini adalah bahwa semua amal itu akan dibalas, ya, dalam perkara-perkara kezaliman, ya. Illa shauma, kecuali puasa, fa innahu lillahi laisa li ahadin min ashabil huquqi ay ya'khudha minhu syai'an. Ya. Ini bahwa puasa itu untuk Allah, tidak ada satupun orang yang berhak mengambil bagian dari puasa itu. Waqtaruhu Ibnul Arabi wa qila lam yu'bad bihi ghairullah. Nah, kenapa ada pernyataan puasa itu untuk Allah? Karena tidak ada satupun Tuhan selain Allah yang disembah dengan bentuk puasa. Ya, tidak ada disembah untuk bentuk puasa. Ya, mungkin ini menurut menurut sebagian pendapat, ini wakilah menurut sebagian pendapat. Soalnya orang mana? Orang India gitu kan puasa, tapi minum mereka. Minum, ya. Mungkin yang dimaksud adalah puasanya orang Islam gitu ya. Atau mungkin begini maknanya, wakilah kan, wakilahnya maknanya mungkin karena orang-orang jahiliyah dulu ketika menyembah Tuhan-Tuhan nggak ada yang puasa, tapi mereka kan tetap berhaji, sholat juga di. Baik, tadi nyampe mungkin terputus videonya. Wakilah lam yu'bad. Nah, lam yu'bad ini harusnya Mbak Mimin juga punya kitabnya, ben tidak belikan ya, ben bisa ngarokati ya. Lam yu'bad bihi ghairullahi falam ta'zim al-kuffaru fi asri qattun fi usurin. Nah, lah kan alihatahum bisawmi. Karena apa? Orang-orang kafir pada sepanjang zaman itu tidak pernah menyembah Tuhan-Tuhan mereka dengan puasa. Wa in azamuha bisujudi, sekalipun mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu dengan sujud, wa ghairihi, dan juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Wastahsanahu Ibnul Athiri, dan Ibnul Athir memandang baik tafsiran hadis yang ini tadi, ya, memandang baik tafsirannya. Ya, apa namanya, Gus Baha itu pernah menjelaskan bahwa yang namanya tafsir itu ya tetap tafsir, syarah itu ya tetap syarah. Ya, nah, artinya menduga-duga makna yang dimaksud Rasulullah itu ini, begitulah. Meskipun ya tentunya para ulama dalam memaknai ya nggak ngawur kan, dengan ilmu yang turun temurun begitu ya. Ya, sayangnya ini terus dianggap wah, berarti semua orang bisa dong menafsirkan hadis. Itu ada sebagian umat Islam yang begitu ya, golongan, ya tahu lah ya itu, sehingga mereka ada itu menafsirkan hadis semaunya sendiri, karena merasa ya sama aja dengan ulama-ulama itu, menduga-duga ya, enggak begitu ya. Makanya kalau kita baca hadis itu ya sebenarnya harus punya sanad ya. Nah, kemudian apa ya, Imam Munawi menyebut nama-nama ulama yang menjelaskan syarah hadis itu ya begitu, bahwa Imam Munawi itu enggak semaunya sendiri gitu ya. Kemudian Walid Taliqani ada fi dzalika juz'un mufradun jam'un fihi nahwa 50 qaulan. Ya. Dan selain dua ulama yang tadi, yaitu Al-Imam Ibnul Arabi dan Ibnul Athir, Walid Taliqani fi dzalika juz'un mufradun
jama'a fihi, ya ada kitab tertentu yang menjelaskan makna hadis ini sampai berapa? Fihi nahwa khamsina qaulan, ada 50 pendapat tentang makna hadis ini tadi. Nah, 50 pendapat. Ya, kenapa begitu ya? Karena bahasa Arab itu sendiri sudah sering kali satu kata itu banyak makna, apalagi kalamnya Rasulullah gitu ya, banyak makna begitu ya. Ya bukan berarti loh lah kan pusing kalau banyak makna, kita nggak bisa menentukan, ya nggak begitu. Justru kita enak punya khazanah banyak pilihan-pilihan itu, sehingga kita bisa memilih ya. Sama kayak kita misalnya nyuruh anak kita, pakai baju ini, satu kita kasih gitu kan. Nah, karena anak kita masih kecil, oke, gitu kan. Padahal nanti ketika anak kita sudah besar, milih sendiri dia. Kita tinggal ngasih pilihan aja. Ini ada pilihan baju ini nih. Sampean suka yang mana? Milih dia. Nah, karena cocok dengan seleranya tuh. Tapi kalau dia sudah besar kita kasih, pakai ini, nolak. Belum tentu mau gitu ya. Itulah makanya Rasulullah itu ya luar biasa, ngasih satu kalimat tapi banyak makna ya. Sama kayak ada satu kitab kecil yang khusus membahas satu hadis tentang hadis mencelupkan lalat ketika masuk ke satu makanan atau minuman, dicelupkan sekalian kalau masuk. Nah, itu hadis yang pendek. Oh, bukan hadis itu. Salah. Hadis hadis tentang anak kecil yang punya burung mainan, anak bayi kecil punya burung mainan, terus mati burungnya, terus sama Rasulullah dibecandai, ya Aban Nughair, ma fa'alan Nughair. Ya, anak kecil, kamu kan punya burung tuh dulu, apa yang dilakukan dia sekarang? Padahal burungnya sudah meninggal, tapi itu cara Rasulullah membecandai. Nah, hadisnya cuma segitu toh. Itu ada ulama sampai bisa mendapatkan 170 hukum. Ya, contohnya hukumnya bahwa disunahkan membecandai anak, disunahkan berkabung atas meninggalnya hewan yang disukai. Nah, itu banyak itu sampai 170. Jadi luar biasanya di situ. Makanya ya khazanah ilmu Islam itu tidak akan habis gitu ya. Gimana Mbak Mimin, surah Al-Kahfi dibaca di terakhir-terakhir itu gimana? Coba surat Al-Kahfi yang terakhir-terakhir. Qul law kanal bahru ya. Surah Al-Kahfi yang terakhir, halaman terakhir itu. Ya. Nah, halaman 304. Nah, ayat 109. Masya Allah. Ya, barangkali pemirsa dibuka mushafnya, dibaca maknanya. Ya, silakan Mbak Mimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Masya Allah. Mungkin dibaca artinya? Ya, 109. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Masya Allah, luar biasa. Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya ilmunya Allah. Baik, kemudian musannif melanjutkan, wa ana ajzi bihi sahibuhu. Wa ana ajzi bihi sahibahu ya. Wa ana ajzi bihi sahibahu, dan akulah Allah lah yang membalas
pahala puasa kepada orang yang berpuasa jazaan katsiran, dengan balasan yang banyak sekali. Wa atawallil jazaa alaihi binafsi, dan aku juga yang akan mengurus pahala puasa itu sendiri, aku sendiri. Fala akiluhu, aku tidak akan menyerahkan urusan pahala puasa itu ila malakin, kepada malaikat satupun. Oh, Pak Allah sendiri. Ya, Mbak Mimin semangat puasanya, Mbak Mimin. Kalau saya gak semangat, Mbak Mimin. Ya, ini semangat ini. Allah sendiri yang ngasih. Ya, ibaratnya kalau kita dikasih piala sama panitia dibanding piala sama yang ngasih itu gubernur atau presiden, beda ya, beda nuansanya. Selfie-nya kan keren gitu loh. Kalau yang ngasih itu iya benar. Kalau apa namanya ibadah-ibadah yang lainnya kan dikasih tahu ya ganjarannya. Contohnya baca Al-Quran 1 huruf 10 ganjaran. Kalau sholat jamaah ada 27 derajat. Nah, kalau ini dirahasiakan dan yang ngasih Allah langsung. Makanya salah satu ibadah yang istimewa. Fala akiluhu ila malakin. Semoga bisa mempraktekkan. Masya Allah, ini yang berat. Aduh, ila malakin muqarrabin wala ghairihi, dan makhluk selainnya. Allah tidak menyerahkan urusan pemberian rewardnya itu. Li'annahu sirrun baini wa baina abdi, karena puasa itu adalah rahasia antaraku dan antara hambaku. La yattali'u alaihi ghairi, tidak ada satupun yang bisa mengetahui selainku ya atas pahala puasa itu. Ka sholatin bi ghairi tuhurin, seperti sholat yang tanpa puasa. Maksudnya gimana ya? Au saubin najasin au nahwi dzalika mimma la ya'lamuhu illallah. Wah, maksudnya begini. Orang yang melakukan sholat tanpa bertoharo kan nggak ada orang yang tahu. Ya kan? Atau ada pakaian najis, ya najis pada pakaian, ya orang nggak tahu kan, kalau nggak dicari-cari gitu ya. Au nahwi dzalik mimma la ya'lamuhu illallah. Nah, ini contoh aja gitu ya. Syarahnya wasyamu junnah, dan puasa itu adalah benteng. Benteng ai tirasun. Tirasun itu benteng juga. Bukan benteng, apa? Tameng. Junnah itu tameng, perisai. Atau dalam bahasa lainnya itu zard. Zardun itu perisai. Makanya anak kita namanya Abizar. Zat itu tameng, besi, tapi kalau junnah belum tentu besi ya. Nah, kalau zardun pasti besi. Aiti rasun yadfa'ul ma'asi awin nari yadfa'ul ma'asi ya awin naro. Ya, dengan puasa itu pelakunya bisa menolak kemaksiatan. Ya, karena orang yang berpuasa kan loyo ya, nggak semangat untuk maksiat. Kecuali ya lagi-lagi ini penafsiran dari mufasir ya. Kenapa? Ya orang yang berpuasa ya tetap bisa maksiat kok ya. Maksiat yang nggak pakai tenaga kan bisa. Maksiat buka aurat misalnya, atau maksiat kolbu, nah, itu juga maksiat. Makanya terus ditambahi awin naro, atau menolak azab neraka. Makanya kenapa orang kalau belum bisa nikah disuruh puasa. Oh iya. Biar nahan nafsu. Iya kan iya. Gitu ada. Betul. Belum mampu nikah berpuasa lah. Tapi kan malamnya makan banyak, terus kuat lagi nih. Maksiatnya malam. Susahnya di situ. Tapi ya minimal lah. Lumayan lah. Siangnya nggak maksiat, lumayan. Gitu. Bisa jadi kan dilembutkan akhirnya hatinya sama Allah, dikasih daya gitu dari berpuasa. Akhirnya yang mau maksiat nggak jadi maksiat. Diluruskan. Ya tadi syarahnya di awal juga begitu. Betul, masya Allah. Oke. Anis shaimi kama yadfa'ut tirasu as-sahma, karena sebagaimana halnya tameng itu bisa menolak
sahma itu sahmun itu panah, anak panahnya. Ya, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Nah, bacanya itu tadi fala yarfuth apa? Fala yarfuth. Fala yarfuth wala yashab. Nah, ini di sini penerbitnya mungkin pentahqiqnya ya. Pentahqiqnya itu menulisnya bukan fala yarfuth tapi fala yarfuthu. Fala yarfuth. Nah, ada dhammah bukan sukun. Apakah berbeda? Ya beda. Jadi huruf lam jangan itu bisa berarti la nahi atau la nafi. La nahi itu artinya la yang bermakna jangan, larangan begitu ya. Kalau bisa juga bermakna la nafi, tidak. Ya. Fala yarfuth berarti tidak kan? Jangan. Jangan. Bisa bermakna fala yarfuth, jangan berbuat rafas, atau bisa juga fala yarfuthu, maka orang yang berpuasa tidak melakukan rafas. Nah, jadi kalimat apa itu namanya? Kalimat khobar ya. Wis, dari musola? Nggih, boleh. Oke, kita sholat maghribnya agak belakang nggak apa-apa karena ini masih ngaji yang penting ya. Baik, mana tadi? Fala yarfuth ya. Nah, di sini pentahqiqnya menulis fala yarfuth ya. Tapi boleh juga dibaca fala yarfuthu. Betul juga ya. Karena itu tadi efek dari kalau dibaca maka orang yang berpuasa tidak akan melakukan rafas, berarti itu efek dari puasa orang menjadi tidak melakukan rafas. Tapi kalau dibaca fala yarfuth, jangan berbuat rafas, berarti itu adalah menjadi hukum ketika berpuasa tidak boleh berbuat rafas. Tapi di situ wala yashabu apa wala yashab? Sama dibaca wala yashabu juga boleh, wala yashab juga boleh. Itu wala yashabu. Nah, di sini mu'alif pentahqiqnya wala yashab, kata jangan gitu. Berarti harusnya sebelumnya ya wala yarfuth ya. Tapi ya sama-sama benernya juga. Beda cara baca dalam satu kalimat juga boleh, gitu kan? Nah, wala yashab dan yarfuth. Nah, rafas itu apa? Rafas itu adalah berbuat atau berucap yang jorok, yang berkaitan dengan syahwat, gitu ya. Berkaitan dengan syahwat. Loh, Rasulullah juga ketika puasa Ramadan itu juga mencium istrinya. Apakah itu bukan rafas? Nah, deng nah, ini sulitnya di situ ya, rafas. Apakah ciuman itu termasuk rafas? Ya. Jadi tidak masih ada pembahasannya. Nah, itu kalau dibaca di fikih-fikih tentang puasa ya raf, atau fikih tentang haji itu ya ciuman itu ya termasuk rafas. Ya, ciuman itu ya nggak boleh. Tapi kenapa Rasulullah melakukan ciuman ketika puasa yang dilakukan dengan Aisyah, istri beliau Sayyidah Aisyah? Ya karena tidak ada syahwat, bisa, tuh kan? Boleh. Ya, jadi yang terpenting itu syahwatnya itu dia. Ya, baik. Ya, fala yarfuth bi dhammil fa wa kasriha fala yarfuthu. Bisa dibaca fala yarfuthu, bisa dibaca fala yarfuth, bisa dibaca fala yarfith, bisa dibaca fala yarfithu. Nah, makanya di sini ngasih pilihan. Ini Imam Munawinya ngasih pilihan wa kasriha. Bisa bi dhammil fa atau bisa bi kasriha. Nah, itu ya orang kalau ulama gitu kakean pilihan. Kakean pilihan. Iya. Pekajian semacam ini kan nggak disukai orang-orang kota. Nggak langsung tes gitu kan. Nggak simple. Ya, ini kajiannya orang pondok ini gitu. La yatakallamu biqabihin. Nah, di sini dikasih penjelasan bahwa yang dimaksud rafas itu adalah tidak berucap yang buruk. Ya.
lebih luas lagi. Ucap yang buruk itu ya apapun, tidak terkait dengan hal-hal yang senonoh begitu ya, bebas apapun yang jelek lah. Wala yaskhab bisinin au bisodin, bisa wala yaskhab, bisa wala yaskhab. Itu dalam bahasa Arab sama, meskipun dalam hadis Rasulullah ini pakai shod, tapi kalau diganti sin juga boleh aja. Artinya sama. Sama. Sakhoba, sokhoba sama. Orang Arab sama. Ya, makanya kalau Al-Quran itu kan nggak bisa berubah lafadznya. Kalau hadis boleh-boleh aja. Bisa jadi ada riwayat lainnya gitu. Bisodin muhmalatin. Muhmalatin itu maksudnya sukun. Muhmalah itu sukun, disukun. Wala yasihu sayhun sayha. Apa itu? Illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun wa hum yakhisimun. Sayha, teriakan. Ya betul, sayhun. Nah, wala yasihu, tidak boleh bentak-bentak atau bengok-bengok. Nah, sohbun itu tidak boleh. Jadi kalau berpuasa itu nggak boleh bentak-bentak atau bengok-bengok. Ya. Seluyu. Ya, nggak boleh begitu ya. Wa fi riwayatin li muslimin badalun yaskhabu yajhalu. Ya, tidak boleh membodohi orang. Yaskhab Berarti kalau nggak puasa boleh. Ya nggak gitu juga. Ya, Gak jadi gitu. kalau berpuasa nggak boleh membodohi orang, membohongi orang. Ya, nggak boleh itu ya. Ya, artinya berbohong ketika puasa itu menjadi pembatal pahalanya puasa. Ya. Yajhalu, yaskhabu yajhalu. Yaskhabu yajhalu. Nah ini ya, lagi-lagi ini ngaji pondok ya. Wa sahafa man rawahu, ada juga orang yang meriwayatkannya itu dengan kata wala yaskhor, jangan menghina. Jadi ketika berpuasa itu nggak boleh menghina. Ya, nggak boleh menghina. Birra'i minas sukhriyah. Wa insabahu ahadun, kalau ada orang yang mencela kita ketika kita sedang berpuasa, ya sabahu itu mencela. Kalau yaskhor itu menghina, beda. Menghina dengan mencela itu beda. Ya, ai syatamahu, atau mengolok-ngolok. Syatmun itu mengolok-ngolok, beda lagi. Orang Arab itu kebanyakan istilah dalam hal ini. Pokoknya soal pujian, hinaan itu banyak istilahnya. Kan pujian kan ada sanaun, ada hamdun, ada. Itu klasifikasinya gimana? Nah itu ilmu bahasa ini. Iya, lugha ya. Lugha itu agak rumit lagi. Nah nanti itu pemirsa barangkali informasi, saya dan istri itu Mbak Mimin ini menyusun Al-Quran yang sedang proses, itu diantaranya ini, yaitu Al-Quran mufrodat, Al-Quran yang ada tesaurus tentang kosakata asing dalam Al-Quran, asing atau unik lah ya. Nah itu berdasarkan kitab ini, Mu'jam Mufrodat Al-Fadhil Quran. Nah nanti pakai ini Mbak Mimin nyusunnya. Istri saya juga ikut nyusun Al-Quran. Allah. Ya, yakni ta'arrada li syatmihi, ya, yaitu menampak-nampakkan olok-olokan, ya seolok-olok itulah qatalahu, atau ada orang yang ngajak gelut ketika kita puasa, arada muqatalatahu au naza'ahu, atau ngajak debat, ngajak wadafa'ahu, ngajak perang lah pokoknya. Falyaqul biqalbi au lisanihi. Jadi perintah dalam hadis ini untuk berkata apa? Berkata aku sedang puasa, ojo ngajak gelut. Nah,
Masuk sombong nggak itu? Masuk pamer gak? Ya, masuk pamer gak? Nah, kalau ada perintah dari Nabi ya berarti nggak masuk pamer gitu loh. Yang penting nata niat. Nata Kan niat. itu niatnya biar nggak diajak maksiat gitu kan. Iya. Jadi memamerkan puasa itu boleh hanya ketika ada yang ngajak gelut itu tadi. Ngajak berbuat jelek. Ya, ya ini yang agak perlu di garis bawahi penting itu orang-orang yang lagi ditagih sama rentenir ketika puasa. Itu kan marah-marah kan biasanya. Ojo nagih-nagih, aku saya gorong manu. Lah ini gimana ya? Ya makanya nggak usah utang rentenir lah ya. Insya Allah kalau rajin puasanya nggak sampai utang-utang deh. Gitu ya, karena berkurang ya, karena konsumsinya berkurang akhirnya. Ya, betul. Nah, Rasulullah memerintahkan falyakul itu apa? Tidak selalu berkata itu adalah dengan ucapan lisan. Bisa juga berkata dengan batin ya. Makanya di sini dijelaskan biqalbi au lisanihi. Boleh mengatakan aku sedang puasa itu ya bisa boleh diomongkan terang-terangan atau dalam qalbu aja. Tapi yo kadang ya begini, ngecak gelut wani-wani, untungnya aku poso. Kadang gitu ya. Au bihima atau dua-duanya wahwa aula. Jadi dua-duanya jadi dengan kolbu atau dengan lisan bilang gitu. Artinya yo jangan diladeni lah. Kalau kita sedang puasa ada orang yang ngajak gelut itu jangan diladeni. Lah, Pak, nah, mungkin ada yang nanya, gimana kalau kita sedang jualan di trotoar? Gak apa-apa, masih cukup. Kita sedang jualan di trotoar, terus didatangi petugas, anu kita diobrak kita, itu gimana? Nggak boleh melawan, Pak ya? Ya, yo nggak boleh. Oh. Memang kita tidak seharusnya jualan di tempat yang dilarang, ya gitu kan? Ya itu ya. Oke, ini mru'un shaimun. Aku sedang puasa, liyak fi nafsahu. Ya, liyak fi nafsahu an muqatalati khosmihi. Ya, artinya ya jangan diladeni, jangan biarkanlah sedang puasa ya puasa ya, entah kalau nanti malamnya kan sedang nggak puasa ya, urusan masing-masing gitu ya. Ya urusan masing-masing gitu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi au bitaqdiri wa tasrifi. Ya, jadi kita boleh bersumpah itu dengan Allah yang kemudian kita sifati Allah itu apa gitu. Kadang kita bersumpah kan wallahi ya, kita juga boleh bersumpah warrahman misalnya begitu ya, demi Allah yang maha pengasih ya boleh. Maka di sini Nabi Muhammad demi Tuhan Allah tidak menyebut Nabi Muhammad tidak menyebut wallahi gitu kan, tapi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ya artinya istaulah siapa gitu kan, ya tentu Allah gitu. La khulufu bau, khuluf itu bau, bidhammil kha, bisa juga dibaca la khulufu. Tadi kan di situ la khulufu, bidhammil kha ya, bisa dibaca la khulufu. Wa khata'u min fathiha. Banyak orang yang salah loh. Nah, ini menurut Imam Munawi justru khuluf itu salah baca. Yang betul itu khuluf menurut Imam Munawi loh ya. Wa khata'u min fathiha. Ya, apa yang dimaksud dengan khuluf? Taghyiru raihah, bau mulut yang sudah berubah dari yang enak menjadi tidak enak. Ya, definisi menjadi tidak enak juga repot juga ya. Mbak Mimin ini pernah tinggal di luar negeri lah ya, yang ya negeri tersebut itu orangnya tidak mengenal mandi, tidak mengenal bersuci, akhirnya ya bau badan dan bau mulut ya kayak gitu ya. Nah itu menurut kita kan nggak enak, tapi menurut mereka bisa jadi itu enak begitu ya. Nah ini agak subjektif gitu. Famis shaimi fihi raddun ala man qala la yathbutul mimu 'inda al-idhafati illa fi ad-darurati. Bisa dibaca famis shaim ya, yang betul itu famis shaim bukan famis shaim, tanpa tasdid. Tanpa tasdid ya.
famun ya. Kadang-kadang kita ya ketika kita dulu masih sekolah itu kadang dibaca famun. Masih ingat saya itu. Atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang berpuasa yang sudah berubah itu lebih harum menurut Allah daripada minyak misik yang harum ya. Ya ini artinya kita dianjurkan ya mendefinisikan bau mulut itu sebagai yang wangi begitu ya. Ya nanti kalau saya puasa bau mulutnya nggak enak yo dianu loh Mbak Mimin dianggap enak gitu lah ya. Ya ini pelatihan aja supaya ya bagus ini pelatihan neuro kita Iya. Ya pikiran kita, alam pikiran lah ya. Neuroprogramming ini namanya. Aindakum fadlun ma yastakrihu minas shaim ma yustakrahu minas shaim. Ala atyabi ma yastaladzu min jinsihi liyuqasa alaihi ma farquhu ya min atharis shaim wa la yatawahamu anna Allah bla 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 panjang ini. Intinya itu tadi bahwa kita dianjurkan untuk menganggap bau mulutnya orang yang berpuasa itu sebagai bau mulut yang wangi. Dibiasakan itu meski tapi menurut Allah memang wangi gitu loh. Ya bisa jadi ini adalah ungkapan penghargaan. Ya sama kayak begini. Saya sebagai suami, istri sudah dandan, menurut istri sudah cantik begitu kan. Ya suami menghargai dong, oh cantik gitu kan. Padahal belum tentu bisa jadi kan. Menurut suami kurang begini. Nah ini sama Allah juga begitu. Ini penghargaan Allah kepada orang yang berpuasa. Oh bau mulutmu wangi kok. Padahal ya bisa jadi karena memang saking cintanya sama orang yang berpuasa. Nah itulah suami ke istri gitu. Suami ke istri begitu cantik. Toh itu juga memang butuh pembiasaan kok. Kadang ya namanya pikiran manusia bisa berubah kan ya. Dengan pasangannya itu bojo kok welek ini ya. Relatif. Tapi itu perlu dilatih. Nanti pada akhirnya ternyata beneran cantik, beneran ganteng gitu ya. Itu penting, itu betul. Suasana ini perlu loh. Suami istri perlu membangun itu penting sekali. Ya latihannya dari hadis ini ya. Insya Allah kita lanjut. Kita mau sholat maghrib dulu ya. Kita mau sholat maghrib, insya Allah lanjut besok lagi. Ini sebetulnya penting ini syarah hadisnya. Baik, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pakai doa Mbak Mimin, doa barokahnya hadis. Mungkin kita berdoa sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad bi barakati hadzal hadis ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya ada pertanyaan ya Mbak Mimin ya. Itu kemarin ada yang WhatsApp pertanyaan. Ya kita bacakan berikutnya aja ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.